Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Ina Okda dengan NIM 2514070047, kelas PGMI B, dengan dosen Bapak Dorisno MPD. Baik, kali ini kita akan membahas soal-soal tentang yang pertama, geometri bangun ruang, di mana yang terdapat kubus, balok, prisma, tabung. Yang kedua, geometri bangun ruang, di mana yang terdapat limas, kerucut, pola. Yang ketiga, kesejajaran dan kesebangunan. Yang keempat, satuan pengukuran. Yang kelima, waktu, jarak, dan kecepatan. Yang keenam, penyajian data. Yang ketujuh, ukuran pemusatan data. Selanjutnya, kita akan membahas tentang geometri bangun ruang. Dengan contoh soal, yang pertama, di belakang rumah Evan ada sebuah kolam ikan berbentuk balok dengan panjang 16 meter, lebar 8 meter, dan tinggi 4 meter. Berapakah banyak air yang dibutuhkan Evan untuk mengisi kolam ikan tersebut? Pembahasannya, yang diketahuinya panjang 16 meter, lebar 8 meter, tinggi 4 meter. Yang ditanya volume air. Penyelesaiannya, rumus volume panjang kali lebar kali tinggi, 16 dikali 8 dikali 4 sama dengan 512 meter kubik. Karena yang ditanya liter, maka jadinya 512 dikali 1000 sama dengan 512.000 desimeter kubik per liter. Contoh soal yang kedua, sebuah drum berisi minyak solar sebanyak 145 liter. Minyak solar dituangkan ke dalam drum satu lagi berbentuk tabung dengan jari-jari 20 cm. Berapakah ketinggian minyak solar dalam drum? Pembahasannya, yang diketahuinya volume sama dengan 145 liter dijadikan ke cm sama dengan 145.000 cm kubik. Jari-jarinya 20 cm. Yang ditanya tinggi tabung. Penyelesaiannya, rumus volume tabung sama dengan Pi dikali R pangkat 2 dikali tinggi. Volumenya 145.000 sama dengan 3,14 dikali 20 pangkat 2 dikali tinggi. Tinggi sama dengan 145.000 per 3,14 dikali 20 pangkat 2 sama dengan 115,4 cm. Selanjutnya, geometri bangun ruang yang kedua. Dengan contoh soal, diketahui jari-jari alas kerucut adalah 14 cm. Jika tinggi kerucut adalah 9 cm, berapakah volume kerucut tersebut? Pembahasannya, yang diketahuinya jari-jari sama dengan 14, tingginya 9. Yang ditanya volume kerucut. Penyelesaiannya, rumus volume kerucut sama dengan 1/3 dikali Pi dikali R pangkat 2 dikali tinggi. 1/3 dikali 22/7 dikali 14 pangkat 2 dikali 9 sama dengan 1/3 dikali 22/7 dikali 196 dikali 9 sama dengan 22 dikali 28 dikali 3 sama dengan 1848 cm kubik. Selanjutnya, contoh soal yang keempat. Diketahui jari-jari sebuah bola adalah 10 cm. Hitunglah luas permukaan bola. Pembahasannya, yang diketahui jari-jari 10. Yang ditanya luas permukaan bola. Penyelesaiannya, rumus luas permukaan bola sama dengan 4 dikali Pi dikali R pangkat 2. 4 dikali 3,14 dikali 10 pangkat 2 sama dengan 12,56 dikali 100 sama dengan 1256 cm pangkat 2. Jadi, selanjutnya kesejajaran dan kesebangunan. Contoh kesejajarannya adalah sudut berseberangan. Sudut berseberangan adalah pasangan sudut yang di luar sejajar dan berada di sisi yang berlawanan dari garis transversal. Jadi jawabannya A1 dan D3. Mengapa A1 dan D3? Karena dia berada di luar garis transversal dan berseberangan. Selanjutnya kesebangunan.
Dengan contoh soal, perhatikan gambar berikut. Jika diketahui segitiga PQR pada gambar berikut, maka nilai X adalah dengan rumus ST per PQ sama dengan SR per PR. ST-nya sama dengan 2 dan PQ-nya belum diketahui, maka diganti dengan X sama dengan SR-nya 4 per PR-nya 4 tambah 8. Maka P4X sama dengan 24. X sama dengan 24 per 4 sama dengan 6 cm. Maka hasilnya sama dengan 6 cm. Selanjutnya, satuan pengukuran dengan contoh soal. Lina membuat hiasan hadiah dari pita. Dia membeli pita awal 3 meter. Kemudian membeli tambahan 16 desimeter dan menggunakan 250 cm untuk hiasan. Berapa cm sisa pita yang masih ada? Penyelesaiannya, yang diketahui pita awalnya 3 meter. Maka diubah menjadi cm sama dengan 300 cm. Membeli tambahannya 16 desimeter diubah ke cm sama dengan 160 cm. Yang digunakannya 250 cm. Jadinya 300 cm ditambah 160 cm dikurang 250 cm sama dengan 210 cm. Maka sisa pitanya sama dengan 210 cm. Contoh soal selanjutnya. Sebuah taman berbentuk persegi panjang mempunyai ukuran panjang 65 meter dan lebar 40 meter. Di tengah taman dibuat kolam air mancur berbentuk persegi dengan ukuran 5 meter x 5 meter. Sisanya ditanami berbagai tanaman hias. Berapa dekameter luas taman yang ditanami berbagai tanaman hias? Penyelesaiannya, luas taman sama dengan panjang kali lebar. 65 meter dikali 40 meter sama dengan 2600 meter pangkat 2. Luas kolam panjang kali lebar. 5 meter dikali 5 meter sama dengan 25 meter pangkat 2. Luas tanaman sama dengan luas taman dikurang luas kolam. Jadi 2600 meter pangkat 2 dikurang 25 meter pangkat 2 sama dengan 2575 meter pangkat 2. Jadi luasnya 2575 meter pangkat 2 diubah ke dalam dekameter sama dengan 2575 dibagi 100 sama dengan 25,75 dekameter pangkat 2. Selanjutnya, waktu, jarak, dan kecepatan. Dengan contoh soal, arah antara kota A ke Z adalah 360 km. Jika ditempuh dengan sepeda motor berkecepatan 10 km per jam, maka lama perjalanannya adalah. Pembahasannya, yang diketahui jarak sama dengan 360 km, kecepatan 90 km per jam. Yang ditanya waktu. Penyelesaiannya, waktu sama dengan jarak per kecepatan. 360 dibagi 90 sama dengan 4 jam. Karena yang ditanya menit, maka 4 jam diubah ke dalam menit. 4 jam sama dengan 240 menit. Baik, contoh soal selanjutnya. Andi meninggalkan kota A pukul 7.15 dan sampai di kota B pukul 10.45. Jika dia mengendarai mobilnya dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam dan dia beristirahat selama 1 jam untuk makan, maka jarak kota A ke kota B adalah. Penyelesaiannya, 10.45 dikurang 7.15 sama dengan 3 jam 40 menit. Waktu istirahat 1 jam, maka 3 jam 40 menit dikurang 1 jam sama dengan 2 jam 40 menit. Waktu yang ditempuh dalam jam dihitung dengan mengubah 30 menit menjadi jam, maka waktu yang ditempuh 2 jam ditambah 30 per 60 jam sama dengan 2,5 jam. Maka jaraknya, kecepatan dikali waktu, sama dengan 60 km per jam dikali 2,5 jam sama dengan 150 km. Selanjutnya, penyajian data. Perhatikan diagram di bawah ini. Jika nilai 6 merupakan nilai ketuntasan, maka banyak siswa yang tidak tuntas adalah. Penyelesaiannya, banyak siswa yang tidak tuntas
sama dengan 8 ditambah 6 tambah 4 tambah 2 sama dengan 20 orang. Kenapa bisa 8? Karena merupakan jumlah siswanya, sedangkan siswa yang mendapat nilai yang tidak tuntas ada 8 orang, begitu seterusnya. Perhatikan gambar diagram lingkaran di bawah ini. Hasil survei siswa 180 siswa yang memiliki kegemaran makan disajikan pada diagram lingkaran di bawah ini. Jadi, banyak siswa yang gemar makan bakso adalah penyelesaiannya. Besar sudut bakso sama dengan 360 derajat dikurang 60 derajat. Penyelesaiannya, besar sudut bakso sama dengan 360 derajat dikurang 60 derajat ditambah 90 derajat ditambah 100 derajat sama dengan 360 derajat dikurang 250 derajat sama dengan 110 derajat. Banyak siswa yang gemar makan bakso sama dengan 110 derajat per 360 derajat dikali 180 derajat sama dengan 55 orang. Maka jawabannya 55 orang. Modus adalah data yang paling sering muncul atau data dengan frekuensi terbanyak. Di sini kita lihat dulu frekuensi yang terbanyak adalah 7. Maka kelas modusnya adalah antara 160 sampai 164. Rumusnya modus sama dengan TP bawah ditambah D1 per D1 tambah D2. Untuk itu kita cari satu-satu yaitu TP bawah. Jadi TB sama dengan 160 dikurang 0,5 sama dengan 159,5. D1 7 dikurang 5 sama dengan 2. D2 7 dikurang 6 sama dengan 1. Panjangnya sama dengan 160 dikurang 155. Jadi modusnya TB sama dengan D1 per D1 ditambah D2 kali panjang. Modus sama dengan 159,5 ditambah 2 per 2 ditambah 1 dikali 5. 159,5 ditambah 2 per 3 dikali 5. 159,5 ditambah 10 per 3 sama dengan 159,5 ditambah 3,33 sama dengan 162,8. Contoh selanjutnya, seorang petani minta hasil panen tomat selama 7 hari. Jumlah tomat yang dipanen setiap hari adalah 35 kg, 40 kg, 8 kg, 42 kg, 33 kg, 36 kg, dan 39 kg. Hitunglah mean hasil panen tomat selama 7 hari tersebut. Penyelesaiannya, jumlah tomat sama dengan 35 ditambah 40 ditambah 38 ditambah 42 ditambah 33 ditambah 36 ditambah 39. Jadi banyak tomatnya sama dengan 7. Meannya jumlah tomat dibagi banyak tomat. Mean sama dengan 35 ditambah 40 ditambah 38 ditambah 42 ditambah 33 ditambah 36 ditambah 39 dibagi 7. Mean sama dengan 263 dibagi 7 sama dengan 37,57 atau 30.